Kejaksaan Agung angkat suara menyusul polemik pengusutan perkara korupsi dengan kerugian negara di bawah 50 juta rupiah. Kejaksaan Agung menegaskan pelaku tidak kebal hukum dalam proses penanganan tersebut. Untuk menjawab seluruh pertanyaan. Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menyampaikan imbauan kepada jajarannya agar dalam menangani perkara korupsi di bawah 50 juta rupiah bisa digunakan mekanisme pengembalian keuangan negara. Hal ini diungkapkan Jaksa Agung saat rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Jaksa Agung menyatakan mekanisme ini merupakan proses hukum secara cepat dan sederhana. Sedangkan untuk perkara tipikor yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, Kejaksaan Agung telah memberikan himbauan kepada jajaran untuk tindak pidana korupsi kerugian keuangan negara di bawah 50 juta untuk diselesaikan dengan cara pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya pelaksanaan proses hukum secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menyatakan, pernyataan Jaksa Agung merupakan imbauan yang bersifat umum. Namun, imbauan tersebut juga tidak berarti pelaku kebal hukum. Dan himbauan yang sifatnya umum untuk menjadi pemikiran bersama dan diperoleh solusi yang tepat dalam penindakan tindak pidana korupsi yang menyentuh baik pelaku dan masyarakat di level akar rumput, yang secara umum dilakukan karena ketidaktahuan atau tidak ada kesengajaan untuk menggarong uang negara dan nilai kerugian negaranya pun relatif kecil. Himbauan Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia bukanlah untuk impunitas pelaku tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang relatif kecil. Tetapi wacana itu dibuka untuk dibahas ke publik agar penindakan tindak pidana korupsi pun berdasarkan pemikiran yang jernih atas hakikat penegakan hukum itu sendiri, yaitu pemulihan pada keadaan semula. Sebelumnya, Jampitsus Kejaksaan Agung menyatakan penanganan hukum tetap hati-hati dan melibatkan banyak pertimbangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sejumlah warga memberikan tanggapan atas polemik pengusutan kasus korupsi di bawah 50 juta rupiah bisa dengan pengembalian kerugian negara. Berikut apa kata warga. Korupsinya tetap harus diproses secara hukum. Kita tidak perlu terlalu melihat biayanya, tapi mungkin dibikinkan atau dibuatkan sebuah proses yang sesuai, tapi tetap ada proses hukum. Karena kalau kita melihat nominalnya besar atau kecil, itu kan akan menjadi kebiasaan, menjadi sebuah tradisi di kalangan pemerintahan mungkin ya, atau apalah namanya. Nah, jadi harus ada efek jerah gitu. Jangan sampai karena peraturannya seperti ini mereka tidak ada efek jerah, yang penting itu. Orang maling yang mereka bukan korupsi ya, misalkan mereka mengambil uang demi untuk isi perut, untuk kelangsungan hidup anaknya, itu mereka aja di penjara, ya kan? Sedang apalagi yang korupsi sekian puluh juta gitu loh. Nah, itu kalau seandainya tidak diberi sanksi, itu akan makin banyak gitu. Makin banyak orang-orang yang ingin berbuat di bawah 50 juta ini paling ntar aku dibina, ya kan? Jadi nanti malah membuat orang semakin banyak yang melakukan hal itu gitu loh. Dan saya merasa nggak adil gitu loh. Itu nanti akan muncul lagi korupsi lain karena dia udah habis dapat keuntungan, gampang tinggal balikin. Terus apa lagi? Mau nggak mau yang lain punya mindset dong kayak dagang. Ya kalau menurut saya sih miskinkan saja, terus diadili dengan proses hukum yang berlaku, tapi tidak seperti yang suka kita dengar, masih dikasih enak. Ya samain dengan tahanan yang lain gitu. Tetap diproses hukum gitu. Walaupun dia angkanya mau 10 atau 15, ya tetap kan mencuri. Yang mencuri itu kan tidak baik. Dan sedangkan pemerintah itu harusnya memberikan pelajaran edukasi juga kepada masyarakatnya kan gitu.
Pemirsa, lantas apakah penegakan hukum tindak pidana korupsi cukup dengan pengembalian kerugian negara? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya ada peneliti Pukat UGM, Mas Zainur Rohman. Assalamualaikum, selamat sore Mas Zainur Rohman. Menurut Anda dengan pengembalian di bawah 50 juta rupiah ini apakah bisa dimaafkan, Mas? Waalaikumsalam Bang Andro. Ya tentu ini tidak tepat ya menurut saya ya. Kenapa? Karena ini bisa menimbulkan banyaknya korupsi di tingkat bawah ya. Para pegawai di level bawah maupun misalnya di tingkat desa. Ini bisa membuat petty corruption, korupsi kecil-kecilan merebak. Kenapa? Karena resiko tertingginya itu hanya mengembalikan kerugian keuangan negara ditambah dengan pembinaan oleh inspektorat. Maka menurut saya ya hilang efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Jadi menurut saya pernyataan Bapak Jaksa Agung ini saya belum melihat apakah ini didasarkan pada satu hasil kajian yang kuat sehingga ini kemudian diutarakan dalam rapat bersama dengan DPR. Nah, yang dikhawatirkan ini adalah sinyal yang buruk ya, yang kemudian menyebar ke bawah, ke daerah, ke desa-desa bahwa korupsi itu boleh kok selama nilainya kecil atau korupsi itu aman kok dilakukan kalau nilainya di bawah 50 juta. Nah, kalau kita kritisi apakah benar 50 juta ini adalah angka yang kecil? Mungkin kalau di tingkat pusat, di level nasional, angka 50 juta barangkali kecil. Tetapi di tingkat desa, misalnya korupsi dana bantuan sosial di tingkat desa, itu ada angka yang sangat besar. Atau kita misalnya lihat korupsi pendapatan asli desa, 50 juta itu angka yang sangat besar. Nah, kita bisa bayangkan betapa kerusakan yang terjadi di tingkat desa itu akan susah untuk direparasi kalau pelakunya tidak diproses pidana, kalau dia bersedia mengembalikan kerugian keuangan negaranya, Bang Andro. Mas Zainur, tapi kan tadi Kapus Penkum juga menyatakan dana dikembalikan, namun tidak dengan pembebasan hukuman atau impunitas tadi. Iya, yang dimaksud Jaksa Agung kan kalau dananya sudah dikembalikan tidak perlu diproses pidana. Menurut saya pernyataan ini sebenarnya kurang tepat. Itu saya tadi sampaikan alasannya bisa membuat korupsi kecil-kecilan itu merebak. Yang dimaksud Jaksa Agung mungkin kalau diarahkan kepada para jaksa di bawah, menurut saya Bang Andro yang penting yang pertama adalah kejaksaan mengutamakan untuk memproses kasus korupsi yang besar, big fish, yang kerugian keuangannya banyak, atau yang kedua dilakukan oleh pelaku dengan jabatan yang tinggi. Nah, yang selanjutnya jika yang dimaksud oleh kejaksaan bahwa biaya penanganan korupsi itu jauh lebih besar daripada nilai korupsinya, saya punya dua catatan. Yang pertama, memang upaya penegakan hukum itu selalu membutuhkan biaya. Dan biaya itu tidak tentu akan kembali dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, rampasan dari para pelaku. Atau kita lihat misalnya dalam tindak pidana umum, misalnya ketika polisi melakukan penegakan hukum atas satu perkara penganiayaan, negara tidak akan mendapatkan apapun. Kenapa? Karena tujuan negara adalah menegakkan hukum dan keadilan. Nah, catatan saya yang kedua terhadap pernyataan Jaksa Agung, jika Jaksa Agung maksudnya ingin tidak menggunakan pidana badan sebagai satu-satunya instrumen, maka yang bisa dilakukan adalah kejaksaan melakukan kajian dan hasil kajiannya disampaikan kepada pemerintah agar undang-undang tipikor itu juga mengenal ya selain pidana badan bisa dimungkinkan. Jadi seorang terdakwa tidak harus dijatuhi pidana badan jika nilai korupsinya sangat kecil, tetapi harus tetap ada efek jera. Misalnya apa? Misalnya yang pertama adalah dengan membebankan denda yang sangat tinggi, sehingga keinginan orang untuk melakukan korupsi itu menjadi berkurang. Misalnya ada usulan 3 kali lipat dari jumlah kerugian keuangan negaranya. Atau yang kedua, juga harus membayar biaya sosial korupsi. Jadi selain nilai real korupsinya atau actual loss, juga harus membayar biaya sosial korupsi atau potensial loss. Nah, ini dimungkinkan jika yang dimaksud kejaksaan adalah menggunakan pendekatan analisis ekonomi dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi jika pernyataannya hanya seperti yang disampaikan di hadapan DPR, menurut saya itu kurang tepat dan memberi sinyal yang keliru. Kalau pertimbangan lainnya yang diutarakan Jaksa Agung yakni proses hukum akan lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, Mas Zainur? Ya, kami tadi sampaikan bahwa proses penegakan hukum pasti membutuhkan biaya. Yang kedua, cepat atau lambatnya itu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja dari aparat penegak hukumnya. Apakah kemudian misalnya dalam proses pidana akan diterapkan misalnya seperti di proses perdata ada small claim court,
di mana bisa menggunakan proses yang cepat. Nah, menurut saya jika nilai kerugiannya rendah, ya kejaksaan seharusnya tidak perlu menggunakan proses pembuktian seperti dalam kasus-kasus yang nilai kerugiannya sangat tinggi atau dilakukan dengan modus yang sophisticated, yang rumit. Nah, jadi menurut saya alasan itu juga tidak cukup kuat bahwa memang penegakan hukum itu pasti menjalani proses of law dan juga memakan biaya, itu sudah merupakan satu keniscayaan. Jadi menurut saya alasan bahwa cost benefit analisisnya itu tidak masuk maupun kemudian proses pengungkapan kasus korupsi itu lama, itu juga menurut saya tidak cukup kuat. Jadi Mas Zainur, menurut Anda wacana ini sampai muncul ke publik ini apa? Atau ada pertimbangan Jaksa Agung fokus ke kasus yang kakap saja, tidak tadi yang Anda mention sudah soal dana desa, nggak ngurusin deh soal itu? Atau ada pertimbangan lain, Mas? Ya, itu yang justru kita ingin mendapatkan penjelasan rinci dari kejaksaan. Apakah pernyataan di depan Dewan ini sudah melalui satu hasil kajian yang kuat, yang kemudian hasilnya ditelurkan di hadapan Dewan? Atau ini hanya sekadar pernyataan saja yang kemudian kita tidak paham apa yang diinginkan oleh kejaksaan mewacanakan ini di hadapan publik. Nah, sekali lagi Bang Andro, menurut saya saat ini dana desa itu justru menjadi concern dari masyarakat luas. Di desa banyak terjadi kebocoran, banyak korupsi kemudian menghalangi akses masyarakat desa menuju kesejahteraan meskipun dana desa telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, kalau kemudian ada wacana seperti ini, 50 juta tidak perlu diproses pidana, ya itu tadi, ini tujuannya apa? Justru kita tidak paham tujuan dari Bapak Jaksa Agung. Soal mengutamakan kasus yang besar, big fish, itu kita tentu sepakat. Dan tentu kan ada levelingnya. Leveling Kejaksaan Agung, big fish-nya barangkali level Asabri, Jiwasraya. Level kejaksaan tinggi barangkali levelnya adalah kepala daerah, DPRD tingkat provinsi, atau proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat provinsi. Di kabupaten kota juga demikian. Tetapi kan kalau kemudian ada kasus korupsi di desa yang kemudian dampaknya sangat melukai rasa keadilan masyarakat desa, juga menghambat masyarakat desa untuk mendapatkan layanan yang menjadi hak mereka, tentu kejaksaan tidak boleh kemudian mengesampingkan perkara itu karena alasan pelaku telah mengembalikan kerugian keuangan negara. Jika itu dilakukan, maka kepastian hukum dan keadilan barangkali itu tidak akan bisa tercapai. Soal kemanfaatan, mungkin manfaat karena ini tidak perlu menggunakan proses beracara seperti acara hukum pidana yang normal, tetapi keadilan ya dan juga kepastian hukumnya itu menurut saya tidak akan pernah tercapai. Mas Zainur, proses penegakan hukum itu harus memenuhi 3 asas itu, harus bermanfaat, ya, harus pasti, dan yang 3 harus adil. terima kasih banyak peneliti Pukat UGM Mas Zainur Rohman sudah bergabung di Kabar Petang.